di dalam saudara-saudara seiman. Mari kita bersuka. Putra dan Roh Kudus. Amin. Sungguh banyak yang sudah terjadi dalam hidup kami Tuhan, dan Engkau menangkan kami karena kami benar-benar menjadi anak yang Engkau kasihi, Engkau cintai. Engkau tidak akan pernah membiarkan kami jatuh. Engkaulah satu-satunya yang mampu memulihkan keadaan kami. Dengan segala kasih-Mu yang sempurna, Engkau nyatakan dalam hidup kami. Kami terus mau bersyukur Tuhan, karena rancangan-Mu sungguh indah yang tidak pernah menjauh dari kami. Sungguh banyak yang telah Engkau perbuat dalam hidup kami. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indah-Mu terjadi di hidupku. Sungguh Kau yang mengerti apa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku Sungguh besar Engkau Tuhan, sungguh begitu banyak perbuatan yang sedang Kau nyatakan dalam hidup kami. Kami terus mengucap syukur karena Engkaulah Allah yang memberikan semuanya. banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indah-Mu terjadi di hidupku. Kau yang mengerti
Shalom Aleihim. Senang bisa diundang di persekutuan doa di BHK ya. Iya BHK. Ini kayaknya saya yang ketiga kali ke sini. Jadi biar kenalan sedikit, saya pernah datang waktu berapa ya? Mungkin hampir 5 atau 6 tahun yang lalu. Pernah waktakan di sini. Kalau yang masih hadir 5-6 tahun yang lalu mungkin pernah ketemu. Dan yang kedua, saya hadir pada saat mengajar paket kitab suci dari Kuskupan Agung Jakarta. Jadi saya izin memperkenalkan diri, selain jadi pewarta sudah berjalan hampir berapa tahun ya, 25 tahun kurang lebih ya. Jadi saya juga ditarik menjadi bagian dari Komisi Kerasulan Kitab Suci di Kuskupan Agung Jakarta bersama Mojo, dan bareng dengan waktu yang hampir bersamaan saya sebagai katekis di paroki dan juga ditarik dari Kuskupan untuk membantu mengajar cat class. Nah mungkin cat class itu apa? Yaitu mengajar untuk calon-calon katekis atau katekis lingkungan begitu Bapak Ibu. Nah ini sedikit perkenalan. Dan saya malam ini diundang, kemarin Ibu Felicia mana ini yang mengundang saya untuk di dalam persekutuan doa ini membawakan tema. Yaitu temanya apa Bapak Ibu? Roh hikmat dan roh pengertian. Nah, kalau berbicara tentang Roh Kudus, khususnya tema roh hikmat dan roh pengertian, mau tidak mau saya harus menyampaikan secara biblis, secara alkitabiah. Karena kalau dalam kitab Injil saya pikir sang hikmat itu siapa Bapak Ibu? Yesus, Tuhan sendiri itulah sang hikmat yang agung. Dan Rasul Paulus yang kita bahas malam ini di dalam suratnya untuk jemaat atau gereja Kolose juga berbicara tentang hikmat dan pengertian. Nah, kesaksian dari Rasul Paulus luar biasa. Kita sudah mengenal siapa itu Rasul Paulus. Oleh karena dialah maka seluruh Injil untuk di luar Palestina, nah ada Paulus yang menyebarkannya. Dan kalau di Palestina sendiri siapa Bapak Ibu yang menyebarkan Injil? Rasul siapa? Petrus. Jadi ada dua pasangan luar biasa dalam kitab suci, dua tokoh ini. Petrus untuk lokal, Paulus untuk diaspora atau untuk yang di luar Palestina begitu. Nah, kalau sekali lagi bicara tentang hikmat dan pengertian, pasti kita akan sedikit juga ada unsur pengajarannya. Jadi kalau di persekutuan doa itu ada preaching, ada teaching. Jadi dua-duanya saya coba membawakan dengan pengalaman iman, apa yang saya alamin juga dengan roh hikmat dan roh pengertian ini. Nah saya pikir Bapak Ibu sudah tahu juga roh hikmat, roh pengertian ini ada di dalam mana? 9 buah roh. Kapan kita berdoa ini? Saat novena Roh Kudus. Betul sekali. Bapak Ibu nggak terlalu jauh kah di belakang? Boleh maju ke depan biar saya ada temen lebih dekat bisa ngobrol gitu ya. Ini yang WL ya udah pasti di depan gitu ya. Oke, baik. Kita mohon 7 karunia Roh Kudus pada saat novena. Bapak tahu biblisnya ada di mana? Injilnya? Galatia. Oke, Galatia. Perjanjian Lama. Perjanjian Lama, kitab Nabi Yesaya. Boleh next slide Bu, next ya. Nah ini Yesaya 11 ayat 2. Kebaca Bapak Ibu? Oke, mari kita baca bersama-sama. Roh Tuhan akan tinggal padanya, roh hikmat dan roh pengertian, roh perencanaan dan keperkasaan, roh untuk mengenal dan takut akan Tuhan. Dalam Yesaya Bapak Ibu sudah mendengungkan tentang Roh Kudus, roh hikmat dan roh pengertian ini. Nah ini juga salah satu yang kita doakan
ada 7 karunia Roh Kudus yang kita doakan ambil dari kitab Yesaya. Nabi Yesaya ini adalah nabi nubuatan. Nah, jadi nubuatan itu artinya dia menubuatkan yang akan datang, yaitu tentang Mesias, Mesianik. Next, Bu. Nah, roh hikmat itu ada 7 karunia Roh Kudus. Terus. Ya, itu roh hikmat, roh pengertian, lanjut terus, Bu. Ya, nasihat, keperkasaan, pengetahuan, kesalehan, dan juga takut akan Allah. Nah, kalau takut akan Allah itu seperti apa, Bapak Ibu? Apakah kita takut dengan Allah itu? Apa maksudnya takut dengan Allah? Kita gemetar di hadapan Allah begitu? Maksud takut dari Allah, takut akan Allah adalah kita hormat, kita sangat menghormati Tuhan itu. Jadi bukan takut arti kata kita takut dihukum, kita takut Allah itu yang akan menghakimi, tidak. Allah adalah Allah kita, Allah yang penuh belas kasih. Maka kita sebut Allah yang maha rahim. Karena kerahimannya itulah maka Roh Kudus yang diberikan kepada kita, agar kita selalu ingat Roh Kudus, roh yang diberikan kita adalah roh sukacita. Maka kita boleh senantiasa bersyukur apa yang disaksikan oleh Rasul Paulus. Next, Bu. Nah, kita baca bersama-sama Kolose 1. Memang kita akan membahas di ayat 9 sampai 12, tapi saya pikir ada baiknya kita baca Kolose 1 dari ayat 1 sampai 8. Apakah terbaca? Terlalu kecilkah? Ternyata sama ya, kita sudah usia tidak bisa bohong, jadi maka jangan duduk di belakang, agak depan. Baik, kita baca bersama-sama Bapak Ibu. Saya juga harus dekat. Kami senantiasa mengucap syukur kepada Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus setiap kali kami berdoa untuk kamu, karena kami telah mendengar tentang imanmu dalam Kristus Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus. Oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di surga, tentang pengharapan itulah lebih dahulu kami dengar dalam firman kebenaran, yaitu Injil yang sudah sampai kepada kamu. Injil itu berbuah dan berkembang di seluruh dunia. Demikian juga di antara kamu sejak waktu kamu mendengarnya dan mengenal anugerah dengan sebenarnya. Semuanya itu telah kami ketahui dari Epafras, kawan pelayanan yang kami kasihi, yang lagi kamu adalah pelayan Kristus yang setia. Dialah juga telah menyatakan kepada kami kasihmu dalam roh. Next, Bu. Nah, sebab itu, sejak kami mendengarnya, kami tidak henti-hentinya berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu dipenuhi dengan segala hikmat dan pengertian rohani untuk mengetahui kehendak Tuhan, sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan tentang Allah, dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar, dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapatkan bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam terang. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang terkasih. Di dalam Dia kita peroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa. Nah, Bapak Ibu, ini adalah surat Rasul Paulus untuk, kalau kita bilang di kitab suci apa? Jemaat Kolose. Bapak Ibu, saya ingin sedikit menjelaskan. Kalau Bapak Ibu membaca kitab suci ada kata jemaat, itu kita ganti dengan kata gereja. Jadi gereja, ya. Karena kenapa ditulis di Alkitab menggunakan kata jemaat? Karena terbitan kitab suci kita diterbitkan oleh siapa? Ada yang tahu? Lia. Singkatan tadi
Alkitab Indonesia, bukan LAI. LAI. Itu artinya terlalu semangat. Baik, terus di Tebet kita ada namanya LBI, Lembaga Biblika Indonesia. Nah, kenapa kitab suci dicetak di LAI, Bapak Ibu? Karena kita kerjasama dengan saudara-saudara kita di gereja sebelah, begitu ya. Nah, jadi bahasa yang digunakan, kalau gereja bahasa Latinnya itu kan ecclesia. Nah, jadi kalau semua terjemahan jemaat, kalau jemaat menurut Bapak Ibu siapa? Apa? Jemaat. Umat. Yes, umat. Nah, kalau kita terjemahkan jemaat jadi gereja, nanti repot. Yang gereja Protestan kasihan nanti pada pindah ke gereja Katolik nanti. Amin. Ya, oleh karena itu gereja perdana adalah gereja yang didirikan oleh siapa? Didirikan oleh Yesus melalui siapa? Rasul-rasulnya siapa? Petrus, Bapak Ibu. Maka Petrus disebut Petros. Petros artinya batu karang. Di atas batu karang inilah aku dirikan gerejaku. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, gereja perdana adalah gereja universal, gereja yang satu, Katolik, Apostolik, yaitu gereja Katolik, Bapak Ibu. Nah, oleh karena ini saya harus jelaskan sedikit sebelum saya masuk. Next slide, Bu. Next. Lanjut. Nah, terus Bu, terus. Ya, sampai muncul tulisannya. Nah, Kolose 1 ayat 4. Karena kamu telah mendengar tentang imanmu dalam Kristus Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus. Ini tanda iman apa? Tanda iman kepada Yesus Kristus, dan di sini ingin mengatakan mengasihi orang tanpa mengenal siapapun dia. Artinya kasih Yesus untuk semua orang adalah sama. Maka Yohanes 13 ayat 35 mengatakan, dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu saling mengasihi. Maka Bapak Ibu, kenapa kita bilang saudara-saudara terkasih? Karena kita adalah dalam satu tubuh Yesus Kristus. Maka Paulus juga memberikan satu perumpamaan yang luar biasa, bahwa kita ini adalah anggota tubuh Kristus. Maka kita, kalau satu tubuh Kristus, kita tidak bisa mengatakan, saya tidak perlu kamu mata, saya tidak perlu kamu tangan. Nggak mungkin. Anggota tubuh, kalau kita anggota tubuh Kristus, artinya semua saling membantu, saling menolong. Nah, ini yang dimaksudkan. Nah, selanjutnya ayat 5 dikatakan, oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu, next book, di surga, tentang pengharapan itu telah lebih dahulu kamu dengar dalam firman kebenaran, yaitu Injil. Firman kebenaran di dalam Injil, Bapak Ibu. Kalau dikatakan firman kebenaran, itu berbicara tentang siapa kebenaran itu? Tentang Tuhan Yesus. Dan kita tahu itu dari mana? Dari Injil, Bapak Ibu. Sekarang Injil, siapa yang menulis Injil itu? Apakah Tuhan yang mendiktekan? Dari para rasul-rasul, para penulis, para pewarta. Kalau dulu Injil diwartakan, Bapak Ibu, belum ada buku yang namanya kitab suci. Jadi kitab suci ini, Bapak Ibu, dulu para rasul tidak mewartakan dengan kitab suci. Lalu dengan apa, Bapak Ibu? Dengan bercerita. Maka inilah disebut tradisi rasuli, tradisi mengajar, yaitu dengan menarasikan, menceritakan kesaksian-kesaksian iman tentang perjalanan iman mereka bersama Yesus ketika Yesus berkarya di atas bumi ini. Maka Bapak Ibu, kitab suci kita bukan langsung jatuh dari surga lalu satu buku.
Kalau ada pemahaman begitu Bapak Ibu, kita harus hati-hati. Banyak saudara-saudara kita yang belum paham tentang ini, bahwa menyatakan kitab suci itu sudah ada, kitab suci itu sudah turun, sudah jadi ada tulisannya. No, tidak. Kitab suci ditulis oleh para rasul, para penulis Injil yang diwahyukan oleh Roh Kudus. Dan siapa yang mengkanonkan kitab suci perjanjian lama dan perjanjian baru Bapak Ibu? Siapa? Siapa yang mengkanonkan? Tahu kanon? Maksudnya menulis, mensahkan bahwa kitab yang boleh masuk dalam kitab suci itu namanya kanon. Kanon. Siapa yang mengkanonkan? Tidak tahu? Gak berani jawab ya. Saya ada hadiah padahal. Yang mengkanonkan adalah gereja Katolik Bapak Ibu. Dulu kan belum ada yang namanya gereja Protestan, gereja Ortodoks, belum. Jadi masih gereja yang didirikan oleh para rasul. Pimpinannya adalah siapa tadi? Petrus, sang batu karang. Nah, oleh karena itu ini dikanon pada konsili pertama, mengkanonkan kitab suci ini. Kitab mana yang masuk? Nah, Injil ada berapa Bapak Ibu? Ada Injil ada berapa? Ada 4, yaitu apa? Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. 4 ya Bapak Ibu, bukan 5. Nah, tapi kalau Taurat, nah itu apa, kitab apa yang Taurat ada berapa? Iya, ada berapa? 5, yaitu apa? Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Nah Bu, Bapak Ibu, saya kasih tips untuk hafalnya gampang. Kalau ditanya kitab Taurat ada berapa? 5. Nah, gampang hafalnya. Ingat, kakak ibu. Kakak ibu. Jadi Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Begitu ya Bapak Ibu. Nah, ini yang dikanonkan oleh gereja Katolik Bapak Ibu. Nah, dari mana kita bisa tahu ini dikanonkan oleh gereja Katolik? Ayo, dari mana? Yang mengkanonkan ini kok kita tahu ini dari dulu yang dikanonkan gereja Katolik. Dulu belum ada gereja yang lain, gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi tadi Injil yang diwartakan secara lisan, maka disebut tradisi lisan. Dulu kan belum ada kitab suci, jadi bercerita bagaimana perjalanan mereka bersama Yesus, melihat mukjizat-mukjizat yang Yesus lakukan. Mereka cerita bagaimana Yesus menjanjikan bahwa dia akan memberikan Roh Kudusnya, dan bagaimana Yesus juga mengatakan nanti bahwa dia akan disalibkan, dia akan bangkit hari ketiga. Nah, ini yang diwartakan oleh para rasul Bapak Ibu. Dan oleh karena itu mereka begitu semangatnya mewartakan Yesus, maka mereka juga pada awal gereja perdana mereka dikejar-kejar untuk dibunuh. Nah, orang pertama yang mengejar orang Kristen yang paling kenal di kitab suci siapa? Bukan, setelah Yesus bangkit, Saulus, yes. Nah, ini yang kita bicarakan. So, kenapa saya ajak Bapak Ibu berbicara tentang ini? Karena kita membaca surat Rasul Paulus, bagaimana kesaksian Paulus itu luar biasa tentang iman dia berjumpa dengan Yesus. Nah, kita melihat alangkah hebatnya seorang pewarta Paulus. Dia dari orang yang mengejar-ngejar orang perdana, orang Kristen perdana. Kristen itu jangan dikonotasikan Kristen gereja Protestan ya, dulu belum ada. Kristen sejati adalah gereja Katolik. Jadi Kristen pertama disebut di mana Bapak Ibu? Di Antioquia. Nah, mereka yang disebut Kristen artinya pengikut Kristus. Kenapa disebut pengikut Kristus? Karena orang Yahudi terbagi dua. Orang Yahudi yang memusuhi Yesus itu, yang menyalibkan Yesus itu para imam-imam, para orang Farisi, orang-orang Saduki dan seterusnya itu Bapak Ibu. Nah, mereka ini yang belum bisa menerima Yesus sebagai Mesias. Karena kenapa? Bagi mereka Mesias itu kok disalibkan.
begitu. Nah, Mesias itu kan harusnya jadi pahlawan seperti Musa membebaskan bangsa Israel dari tanah Mesir. Tapi ternyata mereka menantikan Mesias yang dijanjikan itu Yesus, ternyata dia disalibkan. So mereka tidak bisa menerima Yesus. Oleh karena itu yang mengikuti Yesus disebut orang Kristen tadi adalah juga orang Yahudi. Jadi bukan non-Yahudi ya Bapak Ibu. Terus pewartaannya sampai ke ujung bumi, dari Asia Kecil, dari Turki sampai ke Asia Kecil, itu diwartakan oleh siapa? Perjalanan Paulus. Oleh karena itu Paulus adalah orang yang mengikuti mazhab atau aliran Taurat yang begitu ketat. Dia orang Farisi, maka dia punya surat izin untuk mengejar orang-orang pengikut Kristus atau kita sebut Kristen. Tapi apa yang terjadi ketika dalam perjalanan ke Damsik, dia melihat satu penampakan cahaya yang begitu terang dan mendengar suara itu dengan jelas. Dia mengatakan apa? Masih ingat? Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Lalu apa jawab Paulus? Tuhan, siapakah engkau? Akulah Yesus yang engkau aniaya. Dari situ apa yang dialami oleh Paulus? Dia mengalami kebutaan. Nah, dia mengalami buta berapa hari? 3 hari. Siapa yang mendoakan Paulus matanya terbuka? Ananias, Bapak Ibu. Ananias juga diminta oleh Roh Kudus. Ananias, pergi ke jalan lurus, doakan, ada namanya Saulus, dia akan saya pakai sebagai alatku yang menjadi orang yang sangat luar biasa. Ananias juga takut. Sudah mendengar Saulus itu kan orang yang mengejar-kejar orang Kristen, ya kan? Jangan-jangan nanti dia sudah melihat kembali lagi berbalik serang saya, kan begitu ya? Tapi karena dorongan Roh Kudus, dia pergi, dia mendoakan. Nah, di sini mau kisahkan tentang apa? Mengisahkan kita sebagai satu komunitas, apalagi persekutuan doa. Persekutuan doa namanya bersekutu dalam doa. Nah, doa besar kuasanya. Doa itu juga yang bekerja bukan karena kehebatan kita, karena siapa? Roh Kudus itu, atau dalam perjanjian lama disebut Roh Allah atau Roh Tuhan, Bapak Ibu. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, kita melihat next Bu. Dalam surat-surat Rasul Paulus, dia memberikan kesaksian. Lanjut Bu, lanjut sampai ke Kolose 9. Kita bicara di situ ya. Nah, sebentar di sini stop dulu Bapak Ibu. Sebentar ya. Ini di bawah Bapak baca kasih. Ini mencerminkan apa? Karakter Allah itu sendiri. Tadi yang saya sebutkan. Ada dalam 1 Yohanes 4 ayat 8. Dan Yohanes sini bersaksi, Allah adalah apa? God is love. Allah adalah kasih. Allah adalah kasih, maksudnya apa Bapak Ibu? Kasih itu apa? Kasih itu apa Bapak Ibu? Kasih artinya memberi, kasih, ya kan? Kasih. Kalau kasih, apakah kita mengharapkan kembali? Tidak. Masih ingat lagu anak-anak? Kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa. Terus hanya memberi. Nah, itulah kasih Allah lebih lagi. Maka sebut Allah disebut Allah yang Maha Rahim. Bapak Ibu, masuk ke tahun Jubilium, tahun kerahiman ilahi. Allah yang Maha Rahim, Allah yang mengasihi tanpa batas, seperti seorang ibu mengasihi anaknya. Jadi kalau disebut, kenapa ada istilah kata rahim, Bapak Ibu, luar biasa. Disebut kata Maha Rahim, kita di kandungan ibu berapa bulan? 9 bulan dijaga, diproteksi selama 9 bulan, betul? Kita lahir dengan selamat, betul? Karena dijaga oleh rahim ibu kita. Nah, Allah
menjaga kita lebih dari itu, Bapak Ibu. Nah, ini mau mencerminkan kenapa Allah dikata Allah yang Maha Rahim, dan Dia tidak lagi memperhitungkan dosa-dosa anak-anaknya, dan Dia adalah Allah yang Maha Rahim, Dia Maha Pengampun, Maha Penyayang, dan seterusnya. Nah, oleh karena itu Rasul Paulus di sini ingin menceritakan bagaimana Allah itu sangat mengasihi dia walaupun dia orang berdosa. Dia telah banyak membunuh pengikut-pengikut Kristus. Tapi lihat, Paulus begitu luar biasa menceritakan pengalaman iman dia. Next, lanjut sampai ke 9. Ini 6. Lanjut. Nah, sebentar di sini ayat 7. Saya pikir bagus kita bahas. Semua itu telah kamu ketahui dari Epafras, rekan pelayan kami yang kami kasihi. Ia adalah hamba Kristus yang setia bagi kami. Epafras ini seorang pewarta. Kalau kita bilang seorang pewarta, mungkin ya seperti pewarta mimbar, katekis, imam, pastor, itu pewarta. Kalau kita semua adalah pewarta. Nah, pewarta di sini apa yang disampaikan adalah mewartakan tentang gereja. Gereja itu siapa? Gereja itu adalah seluruh umat Allah yang didirikan oleh Yesus di atas batu karang itu, yaitu kita sebagai anggota-anggotanya, dan kita juga diutus untuk mewartakan pewartaan Injil ini. Maka Paus kita ya, mendiang Paus kita, siapa nama Paus ini? Paus Fransiskus. Dia mengeluarkan satu ensiklik, namanya ensikliknya adalah Evangelii Gaudium. Artinya mewartakan Injil dengan apa? Sukacita, Bapak Ibu. Jadi kalau kita mewartakan Injil itu dengan harus sukacita. Jadi bukan dengan wajah yang sedih, bukan wajah-wajah seperti wajah-wajah Jumat Agung. Ya, Bapak Ibu. Jadi harus cerah ceria. Kenapa? Karena itu kabar sukacita, kabar Injil. So di sini Paulus ingin mengatakan bahwa Epafras yang digunakan Tuhan sebagai pewarta. Next, Bu. Lanjut, Bu. Iya. Macet ya. Oke, baik. Selanjutnya, sini Paulus ingin mengatakan langsung ke 9, Bapak Ibu. Bisa? Next. Nah, dialah juga yang menyatakan kepada kami kasihmu dalam roh. Kasih itu kasih yang apa? Bukan kasih itu ada 3, Bapak Ibu. Kasih yang paling tinggi itu apa? Agape. Artinya kasih yang tanpa limit, tanpa batas. Kalau kasih yang sejajar apa? Filia. Jadi yang paling bawah apa? Eros. Nah, kalau cinta eros itu cinta nafsu, bukan cinta. Itu ada maunya. Ada orang kan, saya suka kamu, saya mengasihi kamu, tapi ada maunya. Nah, di level manakah kita? Yesus menanyakan 3 kali kepada Simon Petrus, apakah engkau mengasihi aku? 3 pertanyaan, 3 level ini. Pertama, Yesus menanyakan level yang paling atas, yaitu agape. Sepertinya Petrus belum bisa kasih sampai yang agape, maka Yesus downgrade, turun ke level kedua, cinta filia. Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Maka Petrus mengatakan, ya Tuhan, aku mengasihi kamu. Belum nyampe juga, turun lagi yang paling bawah ke cinta kasih eros. Petrus, apakah engkau mengasihi itu? Apa yang terjadi sama Petrus? Yang ketiga, dia menangis. Kenapa Petrus menangis, Bapak Ibu? Karena cintanya belum sampai ke filia aja belum. Jadi mencintai Yesus itu karena ada maunya. Karena ikut Yesus, ikut populer. Karena ikut Yesus diagung-agungkan, dieluk-elukan, betul kan?
Yerusalem, Yerusalem. Oh, mereka kan ikut bangga toh. Yesus naik keledai, mereka juga dieluk-elukan dan dihamparin kain dan lain sebagainya. Hanya sampai di situ, tapi ketika Yesus disalibkan, kemana mereka? Mereka hilang. Yang dekat di kaki salib siapa, Bapak Ibu? Bunda Maria. Siapa Bunda Maria? Ibunya Yesus, Bapak Ibu. Maka kalau ada gereja yang tidak mencintai Ibu Yesus, itu bukan gereja yang sejati. Maka Kolose 1 juga mau menceritakan itu tentang iman dan kasih. Next 9. Nah, di sini kita mulai masuk ke inti pembahasan kita tentang roh hikmat. Roh hikmat dan roh pengertian. Di sini Yesus pada awal Kolose 1, saya mengucap syukur karena imanmu. Paulus mengucap syukur karena iman di gereja Kolose. Nah, di 9 ini kami tidak henti-hentinya berdoa untuk kamu. Inilah kita sebagai persekutuan doa, kita selalu mendoakan doa syafaat, mendoakan orang lain, saling mendoakan sesama tim. Kekuatan doa, Bapak Ibu, di sini Paulus luar biasa. Dia selalu mendoakan gereja yang dia datangi. Kolose, Filipi, mana lagi? Di Korintus, itu Paulus sudah menjajaki daerah-daerah itu. Sekarang ada di mana dia di antara ini? Ada di daerah Turki. Nah, sekarang Turki sudah basisnya bukan Kristen lagi kan? Nah, kita tahu itu sejarahnya bagaimana. So, di sini tujuan doa untuk memahami kehendak Allah. Maka untuk memahami kehendak Allah itu kita perlu hikmat dan juga pengertian, Bapak Ibu. Maka kita akan tahu apa tujuan Allah dalam hidupku, apa tujuan Allah dalam pelayanan saya. Bapak Ibu, saya selalu merenungkan, saya bisa berdiri di depan Bapak Ibu ini itu karena kasih karunia Tuhan. Amin. Saya dulu gagap, Bapak Ibu. Saya dulu masih kecil itu gagap dan demam panggung. Kalau ke depan itu keringat dingin saya langsung keluar dan kaki saya gemetar. Nah, tapi saya bersyukur, saya ikut SHDRK, saya ikut semua pokoknya ada pelajaran di karismatik, saya dikuatkan, saya dimampukan, Bapak Ibu. Saya bisa berbicara itu karena berkat kuasa Roh Kudus. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, saya sendiri kadang-kadang merasa luar biasa Tuhan. Kalau dia mau memakai siapapun juga, kita tidak tahu. Tuhan bisa memakai suka-suka dia, betul tidak? Bukan orang-orang hebat, bukan orang-orang ahli Taurat kita bisa melihat. Kenapa Yesus memilih 12 rasulnya? Itu orang-orang sederhana. Orang-orang mereka kerjanya apa? Nelayan, betul ya Bapak Ibu? Orang yang tidak punya pendidikan, orang yang nggak tahu tentang kitab suci, bukan ahli Taurat, bukan orang-orang Farisi. Tapi ketika mereka dicurai Roh Kudus dalam Kisah Rasul 2, Bapak Ibu, apa yang terjadi? Petrus berkhotbah begitu luar biasa dan dia berani. Tadinya mereka takut ketika Yesus disalibkan, mereka bersembunyi, tapi ketika Roh Kudus turun, mereka berani bersaksi Yesus itu siapa. Maka dia bersaksi di atas para mahkamah agama orang-orang Farisi. Hai orang Israel, dengarkanlah, Yesus yang kamu salibkan itu adalah sungguh Mesias, dan saat ini dia telah bangkit. Dan itu yang kami ceritakan, yang kami saksikan tentang bagaimana yang dijanjikan kepada kita bahwa dia akan bangkit pada hari ketiga. Dan orang-orang mahkamah agama, orang-orang Farisi tercengang-cengang. Kenapa Bapak Ibu? Petrus yang tadinya mengkeret, takut, nggak bisa ngomong, tapi sekarang dia tampil, dia bersaksi tentang Yesus Kristus. Nah, inilah kita sebut roh hikmat, roh kebijaksanaan yang Allah anugerahkan
kepada kita semua juga Bapak Ibu. Maka kita selalu berdoa novena, khususnya novena Roh Kudus. Dan novena Roh Kudus tidak hanya didoakan pada saat mau menjelang Pentakosta Bapak Ibu. Kita bisa novena, kita bisa doakan setiap hari. Ada 7 karunia itu, kita boleh minta karunia apa yang ingin kita doakan. Apakah roh hikmat atau roh kebijaksanaan atau roh takut akan Tuhan? Kita boleh berdoa setiap saat. Tidak harus menunggu Pentakosta Bapak Ibu. Next Bu. Nah terus Bu, sehingga hidupmu layak di hadapan Tuhan. Terus dengan layak di hadapan Tuhan itu apa? Perbuatan baik. Kita mau bertumbuh dalam iman Bapak Ibu. Saya mengalami ini dulu Bapak Ibu. Saya pernah juga. Waktu saya baptis itu saya masuk kuliah Bapak Ibu. Ya, SD saya sekolah Katolik, tapi belum terpanggil untuk menjadi Katolik. Nah, saya terpanggil ketika saya sudah masuk bangku kuliah dan terus aktif di Mudika, terus aktif di Choice juga saya, Bapak Ibu saya juga Choice. Ya, jadi terus aktif, akhirnya ada masa-masa kerja, hilang, tidak sempat ke gereja, tidak ikut kegiatan gereja. Ke gereja itu betul-betul jadi umat napas, Natal, Paskah. Dan pada masa-masa itulah masa-masa kering saya, masa-masa kehilangan arah dalam iman Bapak Ibu. Oleh karena itu saya mengalami sakit ya, hampir mati. Saya mengalami migrain yang luar biasa, dan saya ke dokter tidak sembuh-sembuh. Dan siapa yang menyebut, sebelum migrain itu saya mengalami sakit pinggang yang luar biasa. Jadi nggak bisa duduk, nggak bisa baring, nggak bisa berdiri lama. Nah singkat cerita Bapak Ibu, saya kedua itu mengalami migrain, hampir mati. Dan ke dokter nggak jelas. Mata saya sebelah kanan ini bengkak, ya, seperti glaukoma, tapi bukan. Jadi merah seperti itu. Nah di sini saya lihat karya Tuhan memberikan hikmat pengertian. Ada teman istri saya, coba kamu akupunktur. Bapak Ibu, saya coba akupunktur. Apa salahnya? Puji Tuhan, setelah akupunktur pelan-pelan pulih. Dan waktu saya sakit, saya berjanji. Dan waktu itu sudah putus asa ya Bapak Ibu. Maka jangan putus asa, jangan putus harapan. Kenapa putus harapan? Karena sudah jauh dari Tuhan. Dan ketika saya mendapatkan referensi untuk akupunktur ini, saya sudah berjanji kalau saya sembuh, saya akan kembali ke gereja, mau melayani Tuhan. Bapak Ibu, saya sembuh. Singkat cerita ya, bagaimana prosesnya sembuh, dan saya jalankan komitmen saya. Maka Bapak Ibu, dulu nggak punya rencana, tidak punya cita-cita jadi pewarta. Diri di depan saja gemetaran Bapak Ibu, gimana mau ngomong? Nggak mungkin. Nah itu karena saya bisa berdiri di sini karena dimampukan oleh Roh Kudus. Nah ini Bapak Ibu, saya ada di depan Bapak Ibu sekarang ini ya karena roh hikmat, roh pengertian itu yang memampukan saya untuk menyampaikan firman-Nya. Saya juga berdoa, Tuhan berikan saya hikmat, berikan saya roh pengertian-Mu. Saya juga ingin seperti Rasul Paulus, ketika dia berkhotbah, berapa ribu orang bertobat waktu itu? 3.000 Bapak Ibu, luar biasa. Nah oleh karena itu kita semua ingin dipakai Tuhan. Kita sudah diberi sarana, kita sudah terima krisma. Sudah belum ada yang krisma nggak sini? Semua sudah krisma? Sudah terima sakramen inisiasi sudah? Bapak Ibu, kadang-kadang kita tidak menyadari bahwa kita sudah mempunyai Roh Kudus yang telah diberikan Tuhan. Bahkan sangat alangkah menyedihkan, ada umat Katolik yang mengatakan Roh Kudus itu bukan Katolik. Ngeri sekali. Oleh karena itu Bapak Ibu, saya katakan sebagai pewarta,
ini perlu kita jelaskan juga kepada saudara-saudara kita yang Katolik. Banyak mereka yang tidak memahami bahwa mereka sudah punya Roh Kudus. Kapan itu kita miliki Roh Kudus, Bapak Ibu? Ketika kita dibaptis, toh, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah, ini bagi saya saat inilah kita gereja Katolik harus bangun, harus mewartakan tentang bagaimana Tuhan telah mengaruniakan kita karunia-karunia itu, namun sayangnya kita tidak mau menggunakannya. Nah, Bapak Ibu, sekali lagi kita lihat bagaimana next ya. Di sini dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya. Maksudnya di sini adalah rahmat Allah menguatkan melalui sakramen, ekaristi, dan pertobatan. Bapak Ibu, apakah kita rajin datang ekaristi harian? Atau kita hanya datang mingguan? Atau bahkan hanya datang Natal dan Paskah? Maka kita diajak untuk bertobat, terima pengakuan, sakramen pengakuan dosa. Nah, ini juga menarik. Kenapa saya harus ngaku dosa di depan imam? Kan saya bisa ngaku dosa langsung kepada Tuhan. Betul? Apa bedanya, Bapak Ibu? Milih yang mana? Mengaku dosa sama imam atau saya ngaku dosa langsung kepada Tuhan? Saya suka survei. Rata-rata saya bisa berdoa langsung. Oke, good. Tuhan dengarkah doa kita? Dengar. Doa orang benar besar kuasanya, amin. Masalahnya adalah yakinkah doa kita, yakinkah pengakuan saya di hadapan Tuhan itu sudah didengar dan diampuni? Yakin? Yakin? Dari mana yakinnya? Harus ada riset. Dari mana yakinnya? Allah Maha Kasih. Yes, pasti. Always good. God is good. Selalu kasih. Bapak Ibu, saya sedikit sharing. Saya dulu juga sama. Berdoa langsung saja. Karena pastor kan manusia, toh. Ya kan gitu. Ingat Bapak Ibu, siapapun dia namanya manusia itu pasti berdosa. Ada satu manusia yang tidak berdosa, siapa? Hanya Yesus. Dan satu lagi, Bunda Maria, karena dia sudah dikuduskan dari sejak dia lahir. Nah, kalau bicara ini agak panjang ya, saya nggak bicara di situ. Kita kembali ke laptop. Bicara tentang imam. Imam punya sakramen apa? Imamat. Kalau kita yang berkeluarga punya sakramen pernikahan atau perkawinan, itu equal, artinya sejajar, Bapak Ibu. Kita tidak punya sakramen imamat, kita punya sakramen perkawinan. Nah, sebaliknya imam juga begitu. Nah, kenapa kita harus mengaku dosa kepada imam, Bapak Ibu? Supaya kita tahu bahwa dosa saya diampuni. Ingat, Yesus tidak hanya meminta Petrus mendirikan gereja di atas batu karang di atas Petrus, tapi dia juga memberikan apa? Kunci kerajaan surga. Apa kata Yesus kepada Petrus? Petrus, engkau adalah Petrus, dan aku akan memberikan kamu kuasa. Apa yang engkau lepaskan di dunia akan terlepas di surga. Apa yang masih terikat di dunia maka juga akan terikat di surga. Itulah kuasa imamat, Bapak Ibu. Maka kenapa kita berdoa, kita perlu minta sakramen pertobatan dengan seorang pastor, walaupun pastor ini kita kenal baik, walaupun pastor ini kita kenal baik, dalam arti kata dia bukan pastor yang benar di mata kita, dia tetap punya sakramen imamat. Ketika dia bersama kita, dia adalah teman kita. Tapi kalau pastor sudah di atas altar, dia sudah menjadi mewakili Kristus, yang disebut bahasa Latinnya in persona Christi. Artinya dia di dalam Kristus.
Kenapa kita katakan imam itu adalah wakil Kristus? Saat di mana? Saat dia mengangkat tubuh dan darah Kristus dan dia memecah-mecahkan roti. Imam mengatakan apa? Ketika dia konsekrasi, memberikan tubuh Kristus pada saat dia konsekrasi, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu, gitu kan? Inilah tubuhku. Nah, artinya apa? Pastor ngomong nggak inilah tubuh Kristus? Tidak kan? Dia mengatakan apa? Inilah tubuhku, inilah piala darahku. Itulah Yesus sendiri hadir. Sadar nggak sih kita? Bapak Ibu, oleh karena itu kembali ke dalam pokok pembahasan kita tentang imam sebagai Bapa, sebagai apa? In persona Christi. Kita berlutut, berdoa, kita di hadapan pastor, saya mungkin sudah 10 tahun tidak ngaku dosa. Saya mengaku dosa saya, ngakui dulu dosa yang paling besar. Dosa besar itu yang mana Bapak? Masuk kategori mana? 10 besar. 10 perintah Allah itu dosa besar Bapak. Ya, itu dulu diakuin, yang kecil-kecil ikut. Kita akuin di depan pastor. Lalu tadi kan ibu yakin Tuhan pasti ampuni karena Tuhan maha baik, maha kasih. Betul, betul sekali, tidak salah, 1001% benar. Tapi alangkah lebih sempurna lagi ketika di hadapan pastor. Pastor bilang apa ketika kita terima sakramen taubat? Ayo, yang biasa terima sakramen taubat pasti ingat. Yang keras. Belum. Apa kata pastor rumusannya? Itu kata Yesus kepada seorang, enggak, pastor nggak bilang jangan berbuat dosa lagi, pergilah kau, gitu. Enggak. Bukan. Pastor bilang apa ketika kita, pastor saya menyesal, saya telah melanggar 10 perintah Allah dan saya ingin bertobat dan saya menyesal atas segala dosa-dosa saya dan saya tidak mau mengulangi dosa itu lagi. Nah, lalu pastor kan memberi nasihat toh. Nasihat. Oke. Baik, saudaraku, saya akan melepaskan saudara atas nama gereja dan dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dan disitulah saya merasakan Tuhan hadir, Tuhan telah mengampuni dosa saya. Itu bedanya Bapak Ibu. Dan di situ saya merasa Tuhan hadir di tengah-tengah saya, hadir dalam diri saya. Dia telah melepaskan saya dari semua belenggu dosa. Dan itu saya yakin 1000%, bukan 1001. Bisa nangkep Bapak Ibu? Inilah kita diberi namanya hikmat, kita diberi roh pengertian. Di sini kita melihat bahwa bagaimana Allah yang begitu maha rahim, maha kasih hadir di depan kita, melepaskan kita dari segala dosa. Dan iblisnya di mana itu tadi, apa yang engkau lepaskan di dunia maka akan terlepas juga di surga. Dan baru kita masuk, ya pergilah, ya jangan berbuat dosa lagi, begitu. Nah, inilah kita dapat pemahaman dari pencerahan roh hikmat. Dari mana kita tahu? Karena Roh Kudus, roh hikmat yang diberikan kita supaya kita mengerti. Nah, ini yang saya alami Bapak Ibu, saya mau sharing. Ini pengalaman iman saya. Boleh next terus. Kita perlu mengucap syukur ya. Dalam Ekaristi kita mengucap syukur. Kadang-kadang kita mau ke misa, kita bilang apa? Bapak Ibu mau kemana hari Minggu? Kita sebut apa? Ke gereja. Terus apa lagi? 1, pergi misa. Terus apa lagi? Pergi terima Ekaristi. Jarang. Paling saya pergi misa, ya kan? Yang benar adalah saya mau pergi mengucap syukur, maka jangan lupa bersyukur.
syukur. Kenapa kita mesti mengucap syukur? Selama sepanjang 1 minggu kita sudah diberkati, sudah disertai, maka hari Minggu kita ingin mengucap syukur kepada Tuhan. Nah, oleh karena itulah kita ingin bersatu, bersekutu bersama semua gereja di dunia, gereja universal, untuk menyambut tubuh dan darah Kristus, Bapak Ibu. Jadi kalau untuk mengenal gereja mana yang hanya ada Kristus yang hadir, hanya di gereja mana? Gereja Katolik. Kenapa? Ayo, bisa mempertanggungjawabkannya? Kenapa di gereja Katolik? Ekaristi itu Yesus hadir, betul nggak? Kita lihat perjalanan ke Emmaus, apa yang terjadi? Mereka tidak mengenal Yesus waktu berjalan bersama, tak? Ya nggak? Tapi ketika Yesus memecah-mecah roti, lalu mereka mengenal itu Yesus. Jadi untuk mengenal identitas gereja Katolik adalah perayaan Ekaristi, Bapak Ibu, dan hanya ada di gereja Katolik. Maka gereja Katolik tidak hanya punya apa ini? Ini apa? Mimbar, sabda. Tapi kita punya yang paling sentral ini apa? Tabernakel dan altar. Gereja lain ada altar nggak, Bapak Ibu? Nggak ada. Adanya mimbar. Maka itu nggak ada Yesus di situ. Paham ya? Jadi jangan kemana-mana. Kita tetap di gereja induk. Maka anak yang hilang, perumpamaan anak yang hilang, kemarin kita baca, betul? Berapa minggu yang lalu itu di Injil Lukas 15 tahun B, menceritakan tentang anak hilang. Masih ingat kisahnya seperti apa anak hilang? Dia menjual anak yang bungsu, terus hidup gak benar sampai dia makan makanan sisa babi, betul? Terus dia ingin pulang. Andai kata anak bungsu ini tidak mau pulang, dia mendapatkan anugerah pengampunan kasih sayang orang tuanya nggak, bapaknya nggak. Maka dia pulang, apa yang terjadi? Dia dikasih baju baru, sepatu baru, kasih cincin, ya, betul begitu? Itu artinya apa, Bapak Ibu? Dia pulang ke rumah, artinya pulang kembali ke gereja induk. Itu pesan Injilnya, Bapak Ibu. Nah, inilah hikmat. Kita diberi hikmat untuk memahami pesan-pesan Injil seperti itu. Ya, semoga dengan pencerahan dari surat Rasul Paulus ini bisa meneguhkan iman kita sebagai Katolik, dan juga kita semakin paham. Kita mohon rahmat cinta kasih Tuhan, yaitu roh hikmat, roh kebijaksanaan itu dalam hidup kita, dalam hidup iman kita, dan kita mau tetap bertumbuh dalam iman, yaitu iman, harapan, dan kasih. Nah, itu yang ditulis juga dalam 1 Korintus 13, yang terbesar iman itu harus dibarengi dengan kasih. Kalau tanpa kasih seperti gong yang berkumandang, dan iman itu akan menjadi sia-sia. Itu kata Yakobus. Nah, baik Bapak Ibu, semoga ini sedikit memberikan kita pencerahan tentang roh hikmat, roh kebijaksanaan itu.